Mohon ditunggu nggih Pak, masih ini mungkin masih berupaya masuk. Ya, Udah ada beberapa yang join Pak. oke.
Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia indie. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ensemble classifier. Ya. Jangan lupa untuk sesi online ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi untuk mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab meskipun keliru, nah itu saya hargai ya, akan saya catat. Nah, nanti di akhir semester akan direkap. Ya, akan direkap kemudian dikonversi sebagai poin tambahan. Sehingga manfaatkanlah sesi online ini untuk mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya. Langsung aja saya share ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ensemble classifier ya. Jadi apa itu ensemble? Mungkin ada yang bisa bantu. Ensemble. Kalau dalam musik, ensemble itu apa? Permainan musik yang terdiri atas banyak orang ya. Jadi bukan hanya satu orang. Kalau satu orang itu namanya solo. Nah, kalau di sini kita akan membahas tentang ensemble classifier. Jadi proses klasifikasi yang menggunakan banyak classifier, ya.
Nah, sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah ini belajar tentang klasifikasi, misalnya tree, kemudian bias, kemudian perseptron. Tapi classifier yang Anda gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu cuma satu classifier. Kalau tree ya cuma satu tree ya. Kalau neural network ya cuma satu neural network. Nah, kalau di sini ensemble ya, tetap kita pakai tree, tapi tree-nya nggak cuma satu. Ya, tapi tree-nya apa? Banyak. Ya. Terus bagaimana Pak kalau banyak? Nah, tiap tree itu nanti melakukan prediksi kelasnya, hasilnya di voting. Ya. Jadi misalnya Anda punya 20 tree ya. Ada datanya itu kelas 1 apa kelas min 1. Ternyata 15 tree itu memilih 1. Yang 5 milih min 1, yang menang 1. Akhirnya prediksinya apa? Yang menang itu 1. Jadi itu intinya ya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya Anda cuma pakai satu classifier ya. Kalau tree ya hanya satu tree. Nah, kalau sekarang kita pakai banyak classifier. Misalnya kalau tree ya kita pakai misalnya 20 tree atau 30 tree. Masing-masing melakukan prediksi. Nah, prediksinya di voting. Mana yang paling banyak ya. Nah, kalau misalnya banyak, apakah memang hasilnya lebih bagus? Nah, secara matematika itu hasilnya lebih bagus ya. Jadi misalnya contoh di sini, misalnya kita punya satu classifier, misalnya tree. Tree tersebut ini ya, misalnya akurasinya 0,65 ya. Atau errornya 0,35. Nah, itu kalau satu tree ya seperti ini hasilnya Mas. Jadi akurasinya ya cuma 0,65 atau errornya 0,35 ya. Nah, kalau misalnya kita punya banyak tree, misalnya 25 tree ya. 25 tree itu tree yang berbeda-beda ya, bukan tree yang sama. Kalau tree yang sama ya sama aja ya. Oke, kita pause dulu ya untuk adzan zuhur.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sini saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kita melakukan ensemble classifier ya. Bedanya dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita klasifikasi pakai satu classifier. Ya, contoh misalnya tree, ya hanya pakai satu tree saja. Nah, kalau ensemble itu kita pakai banyak tree ya. Misalnya 20 tree, 30 tree seperti itu. Ya. Masing-masing tree itu melakukan proses prediksi. Ya. Bagaimana kalau hasilnya berbeda-beda? Misalnya dari 20 30 tree, misalnya 20 memprediksikan datanya kelas 1. Kemudian 10 memprediksikan datanya kelas min 1. Ya. Nah, diadakan voting ya. Siapa yang lebih banyak? Karena yang menang kelas 1 ya, hasil akhirnya votingnya adalah prediksinya kelas 1. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, ensemble classifier itu bukan classifier baru. Jadi kita kalau misalnya menggunakan ensemble ya bisa pakai tree biasa, bisa ya. Tapi tree-nya banyak atau pakai neural network bisa ya. Tapi neural network-nya yang kita buat itu banyak dan berbeda-beda ya, bukan sama. Kalau sama ya sama saja. Nah, sekarang apakah kalau misalnya pakai classifier banyak itu bisa menang? Nah, secara hitungan memang seperti itu ya. Jadi misalnya kita memiliki memiliki apa namanya? Satu classifier, akurasinya 65%, errornya 35%, ya. Nah, misalnya kita nggak pakai satu, kalau pakai satu kan hanya segini. Kita pakai 25, ya. Tapi 25 itu classifier yang beda-beda. Jadi kalau pakai tree ya tree-nya beda-beda. Nggak boleh sama, ya. Nah, bagaimana kalau pakai 25 tree? Ternyata kalau voting itu kan dari 25, ya. Yang menang itu kan harus lebih dari separuh ya. Jadi misalnya 13 versus 12. Nah, itu yang 13 baru dimenangkan, ya. Nah, ternyata kalau pakai banyak classifier, banyak tree, itu sangat pesat ininya. Hasilnya ya atau akurasinya naiknya. Jadi kalau hanya satu itu 65%. Kalau pakai 25 itu hitungannya seperti ini. Ya. Ini distribusi binomial ya yang sudah Anda pelajari di statistik. Ternyata bisa 96%. Jadi perbedaannya sangat jauh ya. Nah, saya memang pernah mencoba menggunakan ini untuk penelitian saya, ya memang naiknya drastis. Jadi memang ada manfaatnya ya untuk ensemble classifier untuk meningkatkan ketepatan prediksinya. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Enggak ada? Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan ensemble ya secara umum seperti ini. Seperti ini skemanya. Ya. Loh Pak, kita punya data training 1. Kok bisa jadi banyak, Pak? Nah, ini ada caranya ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan bagaimana proses untuk menghasilkan banyak classifier. Jadi misalnya kita punya data training iris. Iris ya kan cuma satu kan, satu set itu. Isinya 150. Ya. Kok bisa? Biasanya kan kita dari 150 itu kita potong jadi 2, ada training, ada testing ya.
Untuk yang training itu kita bikin tree-nya. Nah, sekarang kok dari training kok bisa menghasilkan misalnya 30 tree? Ada yang bisa membantu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau berdasarkan yang di PPT itu, pemahaman saya, jadi dari data training itu nanti akan dibentuk lagi banyak classifier-nya. Kemudian Ya. dari banyak classifier-nya itu akan dikombinasikan. Nah, setelah dikombinasikan nanti akan dilakukan voting terhadap hasilnya. Nanti dipilih yang paling banyak. Oke, Andrian ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Andrian? Kan classifier-nya banyak, ya. Dan yang banyak itu harus beda-beda ya. Kalau sama kan sama saja, nggak ngefek. Bagaimana cara menghasilkan classifier yang beda-beda? Misalnya kita mau bikin 30. Data trainingnya cuma satu. Kalau pakai tree kan dari satu data training ya outputnya cuma satu. Bentuknya ya sama aja kalau data trainingnya sama. Ada yang bisa bantu mungkin? Ini kelas apa ini? Kelas A, Pak. Kelas A. Oke, saya catat dulu ya. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu? Kok bisa menghasilkan pohon yang berbeda-beda? Soalnya kalau dari data training yang sama, ya pohonnya mesti sama. Andrian, oke. Nggak ada yang bisa menjawab? Nah, menggunakan sampling ya. Jadi satu data training kita sampel, ya. Sampelnya itu sampel with replacement. Jadi data yang sudah kepilih boleh kepilih lagi. Jadi satu data training misalnya isinya 100 data. Kita sampel, kita ambil secara acak gitu loh. Misalnya kita sampel 100 kali ya. Kita sampling ambilnya 100 kali ya akhirnya kan terbentuk data baru sebanyak 100 buah ya. Jadi kita sampling dari 100 data tersebut, kita ambil datanya secara random, ya. Dan sampling with replacement, maksudnya ya data yang sudah terambil boleh terambil lagi gitu. Nah, nanti setelah sampling 100, nah, kan terbentuk 100 data. Dan nggak sama ya, antara training asli dengan yang hasil sampling kan nggak sama, karena dia ngambilnya random. Nah, itu digunakan untuk membuat C1 atau tree yang pertama, ya. Untuk membuat C2 gimana? Ya kita sampling lagi nih. Sampling misalnya kita sampling sebanyak 100 kali. Nah, hasilnya 100 data. Kan beda ya? Beda. Nah, setelah jadi itu kita bisa menghasilkan C2 dan seterusnya. Nah, demikian caranya ya bisa menghasilkan pohon yang berbeda-beda. Jadi dari satu data training kita melakukan sampling untuk membuat data training baru. Ya. Nah, untuk bikin satu tree, ya kita sampling satu kali. Maksudnya 100, misalnya kalau datanya 100, ya 100 kali pengambilan aja. Hasilnya kan beda nanti, outputnya beda. Bikin tree satu. Untuk tree 2, sampling lagi, dan seterusnya. Sehingga nanti akan menghasilkan banyak tree. Ya. Nah, setelah tree-nya terbentuk, nanti kalau ada data baru, nah, misalnya X gitu, dia nggak tahu kelasnya. Nah, ini diprediksi, C1 memprediksi misalnya 1, C2 memprediksi 1, C3 misalnya min 1, C4 1. Nah, secara keseluruhan A itu apa? Ya kita voting di sini. Siapa yang menang? Oh, ternyata yang menang 1. Ya ini, dia diprediksi 1. Nah, ini akurasinya akan sangat meningkat memang ya. Nah, itu
teknik yang dinamakan bagging ya, bagging. Jadi untuk mengimplementasikan ensemble classifier caranya macam-macam ya. Yang barusan saya jelaskan itu namanya bagging. Jadi misalnya ini dataset asli, data training yang asli. Ini baris pertama. Nah, ini ya. Kemudian kita mau bikin tree pertama, ya kita sampling. Nah, ini dataset untuk tree yang pertama. Ya. Misalnya pengambilan pertama keluar data yang nomor 7, terus data yang nomor 8, ya. 10, 8 keambil lagi, nggak apa-apa. Ini sampling with replacement, boleh diambil lagi. Ya. Terus 2 dan seterusnya sampai selesai. Ya. Nah, akhirnya di akhir ronde 1 ya dia punya dataset sendiri sudah, data training sendiri. Dari sini kita bikin tree sendiri ya, bikin tree 1 misalnya. Nah, sudah terbentuk 1 tree, misalnya kita mau nambah lagi. Misalnya kita mau nambah lagi ya kita ini ya bikin lagi datasetnya. Yang asli ini disampling lagi yang asli. Ya, misalnya data yang keambil misalnya pertama data nomor 1, terus data nomor 4, data nomor 9 gitu ya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, di akhir ronde 2 kita sudah punya data training sendiri yang beda dengan asli. Dan beda dengan yang T1 tadi ya. Nah, terus kita bikin tree-nya sudah T2. Itu ya. Dan seterusnya ya. Terserah mau ambil berapa kali, mau bikin berapa tree ya. Seperti itu. Nah, itulah cara untuk menghasilkan banyak tree yang berbeda-beda tapi dari satu data training yang original. Nah, ini algoritmanya ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan bagaimana algoritmanya? Ya ada? Jadi yang pertama kita tentukan dulu nanti mau bikin berapa tree ya. Misalnya tree-nya sebanyak apa. Ya. Terus kita melakukan perulangan ya. Perulangan di sini. Kemudian di dalam perulangan tersebut pertama kita bikin data training sendiri. Jadi data training dari data training yang asli, misalnya aslinya misalnya data training. Nah, kita sampling menghasilkan data training 1. Nah, kemudian kita bikin tree-nya. Dari data training 1 kita bikin tree-nya misalnya namanya tree 1. Selesai. Sampai nanti di akhir itu terbentuk banyak tree ya. Ada tree 1, ada tree 2, dan seterusnya sampai tree yang ke K. Nah, terus kalau ada data gimana? Misalnya X, kita nggak tahu kelasnya. Ya, kita lakukan ini. Ya, jadi tiap-tiap tree menebak. Nah, 1, 1, -1. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Ya, dilakukan voting terhadap tree-nya ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Nah, biasanya untuk yang digunakan sebagai data training, ya, tree-nya sebagai pada bagging ini, itu biasanya jenisnya stum. Stum itu tree yang sederhana. Jadi tree yang hanya terdiri atas satu atribut. Ya, jadi misalnya Anda misalnya pakai dataset pembelian kendaraan bermotor secara kredit, ya itu kan ada 3 atribut, ada refund, ada marital status, ada taxable
income ya. Nah, itu nah yang stem itu cuma pakai satu atribut saja. Sehingga tree-nya itu cuma satu level gini toh. Ya. Yang penting errornya itu kurang dari 50%. Itu sudah boleh dijadikan sebagai satu tree di backing ini. Ya, nah, ini pengertian stem. Nah, contoh ya, misalnya pada backing ronde pertama kita bikin satu tree ya. Nah, ternyata hasil samplingnya seperti ini datanya. Nah, terus splitnya di sini, jadi stemnya bentuknya seperti ini. X, nah, ini kalau yang kurang dari 0,35 masuk sini. Ya. Kalau yang lebih dari 0,35 masuk sini. Nah, ini tree yang pertama. Ini menjadi kelas 1, menjadi kelas min 1 seperti itu. Nah, ini di sini ada banyak tree ya. Jadi masing-masing ini satu tree, satu tree. Ini satu tree. Nah, ini hasil akhirnya ya, tree yang terbentuk. Jadi dia melakukan bagging itu pakai 10 tree ya. Masing-masing tree yang terbentuk ya bisa kita lihat di sini. Misalnya yang nomor 6, hasil dari ronde ke-6. Tree-nya bagaimana? Tree-nya seperti ini. X. Nah, di sini batasnya 0,75. Jadi yang kurang dari 0,75 masuk sini. Yang lebih dari 0,75 masuk sini ya. Nah, yang kurang itu dianggap min 1, yang lebih dianggap 1. Ya. Nah, ini stem namanya ya. Jadi stem itu merupakan tree sederhana. Hanya satu level, satu atribut. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk meramal ya, atau memprediksi. Contoh misalnya ini yang nomor 3. Bagaimana bentuk stemnya ya gini. Yang dilihat X, splitnya pada angka 0,35. Jadi yang kurang dari 0,35 sini, yang lebih dari 0,35 masuk sini. Ya, nah, yang ini kelas 1, ini kelas min 1. Itu satu tree di sana ya. Nah, kalau ada data ya oleh masing-masing stem itu diprediksi. Ya. Di voting. Di voting. Jadi contoh misalnya ada data misalnya X, misalnya ini hasilnya 1, tebakannya min 1, tebakannya min 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, 1. Nah, ya dihitung berapa jumlahnya. Untuk 1 ada berapa? 1 misalnya ada 6, min 1 ada 4, yang menang ini. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Menanggapi yang barusan ya Pak, terkait dengan voting. Misalkan nanti hasil vote-nya itu antara 1 dan min 1 itu jumlahnya sama ya Pak. Itu Ya. nanti apakah perlu perhitungan ulang atau data sampling baru ya? Atau bagaimana? Oke, terima kasih Aditya. Nah, itu bisa kita siasati di awal ya. Misalnya kita menentukan jumlah tree-nya itu ganjil gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu kita bisa menyiasati dengan menentukan tree-nya ganjil gitu. Ya. Jadi tidak akan terjadi kasus yang 50-50. Seperti itu ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Nah, itu namanya bagging ya, cukup sederhana. Nah, kemudian ada cara lain untuk mengimplementasikan ensemble classifier ya. Kalau yang tadi bagging, yang ini namanya boosting. Boosting itu hampir sama ya dengan bagging,
Tapi ada bedanya ya. Kalau bagging itu misalnya kita punya 10 tree ya. Nah, misalnya tree 1, tree 2 dan seterusnya sampai ke tree yang 10. Nah, itu votingnya itu setara. Ya. Jadi tinggal ditotal saja berapa yang kelas 1, berapa yang kelas min 1. Yang lebih banyak yang kelas 1 apa min 1, yaitu yang menang kan gitu. Kalau boosting, jadi boosting itu cara lain untuk mengimplementasikan ensemble classifier. Kalau boosting itu votingnya nggak setara ya. Jadi tiap tree itu punya bobot voting sendiri-sendiri. Misalnya Anda ke warung, atau misalnya satu keluarga mau liburan. Satu keluarga ada ibu, ada ayah, ada anaknya 4. Mau kemana? Kita mau ke pantai apa mau ke gunung? Kalau bagging itu setara. Bapak ibunya mau ke pantai, anaknya 4 mau ke gunung semua. Karena lebih banyak yang ingin ke gunung, ya kita ke gunung gitu. Itu namanya bagging. Kalau boosting enggak. Ayahnya misalnya punya bobot votingnya 0,4 gitu ya. Ibunya 0,4 juga. Anaknya masing-masing cuman setengah. Bobot votingnya cuman 0,05. Nah, sekarang misalnya di voting ayahnya ingin ke pantai, ibunya ingin ke pantai, anaknya ke gunung semua, ya tinggal dikalikan aja. Bobotnya juga ya. Jadi misalnya pantai itu 1 yang bapaknya 1 kali. Jadi misalnya ayah, ibu, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Nah ini kalau pemilu menentukan liburan, bapak ini ternyata bobotnya 40%, ibu 40%, ya, anak cuma 5%, ya. Nah ternyata ayah sama ibu itu ingin ke pantai misalnya 1, anak ingin ke misalnya ke inilah gunung misalnya min 1 lah ya. Nah, sekarang kita kalau memperhatikan seluruh keluarga ini suaranya ke pantai apa ke gunung, ya tinggal dikalikan bobotnya. Ayahnya 1 kali 0,4, ibunya 1 kali 0,4, anaknya berapa? Minus 0,05, minus 0,05, minus 0,05, minus 0,05. Kalau di total masih menang yang pantai ya. Nah, itu kalau boosting ya. Jadi kalau boosting setiap tree yang terbentuk itu punya bobot sendiri-sendiri. Jadi ketika terjadi voting untuk menentukan kelasnya, itu belum tentu yang mayoritas menang ya, karena harus dikalikan bobot dulu. Ya. Nah, itu perbedaan pertama ya antara bagging dengan boosting. Terus yang kedua, boosting itu ini ya, untuk pemilihan dataset ya, jadi untuk pembentukan data training ya. Jadi kalau bagging itu tadi kan ambilnya random. Nah, sementara boosting itu cenderung mengambil data yang sering ditebak keliru. Jadi misalnya gini, ya, kita punya dataset yang ori seperti ini, data training yang original seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil secara random ini, ketemunya 7, ya. Kemudian inilah 3, 2, 8 dan seterusnya. Terus kita bikin tree, Terus tree-nya misalnya namanya tree 1 ya. Tree-nya kita gunakan untuk ngetes ini, untuk ngetes data yang original, untuk nebak. Ternyata
di data yang nomor 4 itu keliru. Nah, data nomor 4 itu keliru tebakannya. Maka nanti pada boosting yang ronde 2, data 4 itu memiliki kemungkinan kepilihnya itu lebih banyak. Ya, jadi ini. Ya, jadi data yang keliru diklasifikasi itu nanti di boosting untuk bikin tree yang kedua ya, dia kemungkinan terpilihnya itu akan lebih besar. Seperti itu. Nah, ternyata di ronde kedua ternyata 4 keliru lagi. Nah, dia apa? Lebih sering dipilih. Nah, itu perbedaan kedua antara bagging dengan boosting ya. Jadi kalau bagging untuk pembentukan data training di tiap rondenya itu benar-benar random. Ya. Kalau boosting, ya, dia random juga, tetapi peluangnya untuk data yang error, ditebaknya error, itu terambilnya itu lebih besar. Sehingga nanti diharapkan dengan terambilnya tersebut, datanya akan dipelajari dengan lebih baik ya. Hasilnya diharapkan akan lebih baik. Nah ini algoritmanya boosting ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan untuk algoritma boosting ini? Ini namanya AdaBoost. Boosting pun ada macam-macam. Untuk yang boosting versi ini namanya AdaBoost. Ya, ada yang bisa bantu? AdaBoost. Ada? Oke, jadi yang pertama misalnya kita punya data training misalnya isinya 100. Nah, jadi data 1, data 2, data 3, dan seterusnya ya, sampai data 100. Nah, masing-masing data itu kita bobot. Ya, kita kasih bobot. Bobotnya itu rata, jadi ini 1/100. Nah, 1/100. Ini 1/100. Ya. Sama juga ini juga 1/100 ya. Bobot ini nanti menunjukkan apa? Peluang dia terpilih untuk apa? Dijadikan data training pada sebuah ronde. Ya. Jadi misalnya kita ronde pertama kita mau bikin tree, kan kita harus sampling dulu dari sini. Ambil 100 data secara acak ya. Kalau bobotnya sama-sama 1/100, maka peluang tiap data untuk dipilih ya sama ya. Sama besar. Jadi mula-mula ini ya, dari 1 itu bobot terambilnya untuk setiap data kita set sama adil jadi ya. Kemudian kita misalnya mau bikin misalnya 10 atau 20 tree. 20 tree. Nah, jadi nanti perulangannya itu di sini sebanyak 20 kali. Nah, ya, jadi di sini K-nya 20 kali. Tergantung banyaknya tree yang akan kita bikin. Jadi kalau tree-nya ada 20 ya K-nya 20 di sini ya. Kalau tree-nya 30, nah K-nya ya 30. Jadi iterasinya sampai 50 kali. Ya. Nah, terus kita bikin data training ya di sini. Jadi kita masih nyimpen data training yang original. Nah, bagaimana cara bikin data training pada baris 4 ini? Ya kita sampling ya data trainingnya. Misalnya ini data original, yang asli. Ya kita sampling 100 kali. Samplingnya with replacement, artinya data yang kepilih bisa kepilih lagi. Kita ambil data pertama, secara acak ya. Ambil data kedua, ambil data ketiga, dan seterusnya. Sampai 100 kali, sehingga nanti tercipta data training pertama, data training versi 1. Isinya ya 100 data. Ya.
Kemudian apa? Kita bikin tree ya dari sini. Baris kelima itu bikin tree. Bikin tree dari DT1 data training 1 ini. Ya. Nah, tree-nya sudah jadi. Tree-nya kita gunakan untuk nebak ini. Kelas dari data training yang original ya. Data training yang original. Nah, nanti di sana itu kan ada data yang ditebak benar, ada yang ditebak keliru kan. Misalnya data pertama itu misalnya benar ya. Data kedua benar. Terus data ketiga keliru. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti kita ngitung ini ya setelah melakukan prediksinya. Nah, ini kita ngitung EI. EI itu apa? Error yang berbobot EI. Ya. Jadi untuk yang keliru, misalnya yang keliru data 3, data 10, data 20 ya. Kita hitung EI. Gimana cara ngitung EI-nya? Nah, EI-nya itu sama dengan 1/n, n itu 100 ya. 100 dikalikan bobot. Bobotnya tadi data 3 kan 1/100. 0,01 ditambah kalikan. Nah, terus bobotnya untuk yang D10 kan 100, 1/100, 0,01 dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian kita cek di sini ya. Nah, kita cek. Apakah errornya untuk yang tree ini apakah lebih dari separuh atau lebih dari 50%? Ingat bahwa meskipun ensemble ya, tree yang satuannya itu nggak boleh errornya terlalu besar ya, maksimal 50. Nah, kalau misalnya errornya itu mencapai 50%, ya kita bikin lagi. Kita ulangi proses yang nomor 4 tadi ya. Ini. Kita bikin data training ulang, sampling ulang. Bikin tree lagi, dicek ke data training yang asli, kita hitung errornya. Ya. Sampai kita membuat tree yang errornya kurang dari 50%. Ya. Nah, selesai sudah untuk satu tree. Ya. Nah, kemudian kita sudah bikin satu tree. Untuk satu tree itu bobot votingnya berapa? Misalnya tree 1. Nah, kita masukkan rumus ini ya untuk tree 1. Jadi, setengah dikalikan len 1 min error. Error itu ngitungnya di sini tadi. Dikurang per error. Nah, ini bobot dari sebuah tree, bobot votingnya. Kita balik lagi sudah, balik ya. Oh ya, jangan lupa untuk setiap data itu bobot terpilihnya itu kita ubah sekarang ya. Jadi kita mengusahakan agar data yang diklasifikasi error itu ini ya terpilihnya kemungkinannya lebih besar. Nah, ini dilakukan di baris 13. Pakai rumus yang ini. Nah, ya, kalau data tersebut diklasifikasi benar, bobotnya diupdate pakai rumus yang ini. Ya. Yang atas, kalau datanya diklasifikasi salah, kita pakai bobot yang bawah. Seperti itu. Nah, demikian berulang-ulang ya. Nah, demikian berulang-ulang sampai terbentuk sebanyak K3 ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk akurasinya antara boosting dengan bagging itu berbeda nanti ya Pak hasilnya? Ya, Lalu beda. Kalau berbeda, kira-kira yang lebih efektif itu nanti kita menggunakan algoritma bagging atau boosting, Pak? Ya, logikanya yang lebih efektif itu boosting ya.
Karena apa? Boosting itu tree yang punya hasil bagus itu bobotnya itu lebih besar. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Andrian ya, Andrian apa Adrian? Andrian Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Alif. terima kasih. Ya. Ya, mungkin sedikit bertanya terkait dengan bobot awal ya, Pak. Itu penentuan bobot awal itu pertimbangannya apa saja? Dan itu dari mana dapat bobot awal? Bobot awal untuk tree, untuk votingnya tree apa bobot awal terpilihnya data untuk ini ketika pembentukan data training? Saat pembentukan data training. Oh, bobot awalnya itu dibuat merata ya. Jadi misalnya datanya ada 100. Ya, data 1, data 2 ya. Dan seterusnya ya sampai data 100. Nah, ini ya ini 1/100. Ini 1/100 gitu. Ini 1/100. Jadi peluang dari setiap data terpilih itu 1/100. Awalnya dibuat merata gitu. Nah, setelah masuk ke ronde pertama itu kan nanti menghasilkan tree ya. Jadi di sini masuk ke perulangan sekali menghasilkan tree 1. Nah, tree 1 itu digunakan untuk nebak ini. Untuk nebak ini. Ya. Nah, kan ada yang benar, ada yang keliru. Data 1 misalnya Aristosa, ternyata ditebak Virginica, kan error ini. Data 2 misalnya benar, awalnya Aristosa, ditebak Aristosa, benar ya. Data ke-70, Iris Virginica, ditebak Iris versicolor, keliru ya. Nah, setelah terbentuk tree terus digunakan untuk nebak data yang asli, maka bobot untuk pemilihan data itu kita ubah. Jadi yang error-error itu kita naikkan bobotnya. Jadi misalnya awalnya 1/100, itu diubah menjadi 2/100 misalnya. Yang ini diubah menjadi 2/100. Sehingga ketika bikin tree lagi, dia itu lebih banyak kepilihnya. Jadi tree yang terbentuk di ronde selanjutnya itu bisa lebih mempelajari data-data yang error. Diharapkan hasilnya itu lebih bagus gitu. Baik, Pak. Berarti itu untuk menaikkan nilai bobotnya itu menggunakan rumus yang tadi atau dinaikkan manual ya? Ini pakai rumus ini. Ya. Oh, siapa? Terima kasih. Jadi kalau benar, ini kasus benar ya. Jadi ketika sudah bikin tree 1, datanya misalnya data ke-10 ya. Itu bobotnya ini data ke-10 misalnya ditebak benar. Nah, kalau pakai rumus ini itu nanti bobotnya akan menurun. Awalnya 1/100 misalnya berubah menjadi 1/200 gitu. Bobot ini kan menunjukkan kemungkinan terpilihnya ya ketika bikin data training. Kalau yang keliru, yang kasus keliru, itu akan dinaikkan pakai rumus yang ini. Awalnya 1/100, itu menjadi misalnya 2/100. Jadi ketika ronde selanjutnya, ketika pengambilan random, karena peluangnya dia lebih besar, maka dia lebih sering terpilih yang error-error itu, yang tebakannya error. Sehingga di ronde selanjutnya, data trainingnya, itu akan lebih banyak berisi data yang ditebak error. Diharapkan dengan berisi banyak data yang sering error itu nanti tree-nya itu akan lebih sesuai atau mempelajari data yang error-error itu. Makanya saya bilang ada bus itu ya lebih bagus pastinya. Gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Alif sudah saya catat apa belum? Oh, sudah. Nah, nanti ini ya, misalnya kita bikin 20 tree. Tree-nya votingnya nggak sama kekuatan votingnya ya. Kekuatan votingnya itu tergantung dari error masing-masing tree. Jadi tree yang errornya makin kecil, tree yang errornya kecil, maka votingnya, bobot votingnya itu lebih besar. Tapi tree yang errornya tinggi, votingnya itu lebih kecil. Nah, untuk menghitung bobot voting untuk tiap tree itu pakai rumus ininya. Alpha ini. Nah, sehingga kalau ada data
gimana? Ya, kita kalikan dulu dengan alfanya. Jadi misalnya ada data X. Kita nggak tahu dia kelas apa. Tri 1 itu nebaknya misalnya 1, kelas 1. Tapi dikalikan alfanya Tri 1 dulu. Tri 2 misalnya nebaknya -1, kalikan alfanya 2. Seperti itu. Nanti tetap di akhir itu akan di total. Tapi totalnya tidak melulu jumlah, tapi ada bobotnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah ini ya, contoh ini bikin 3 tri 1, tri 2, tri 3. Untuk tri 1 ini bentuknya ya. Nah, kalau dilihat variabel X-nya, nah ini splitnya di 0,75. Ini kurang dari 0,75, ini lebih dari 0,75. Ya. Nah ini dianggap -1, ini 1. Untuk tri 2, nah, tri 2 yang ini. Nah, ini sama berdasarkan X, splitnya nilainya 0,05. Yang kurang dari 0,05 masuk sini, yang lebih 0,05 masuk sini ya. Ini dianggap 1, ini dianggap, oh ini keliru ya, mestinya harus -1, 1. Anggap saja ini -1, ini 1. Tapi ingat ini ada alfanya. Jadi untuk tri 3 itu votingnya dianggap lebih berbobot ya, dia lebih berwibawa. Kalau ngomong lebih didengar. Kalau dari 1 kurang berbobot seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk pembentukan data training awalnya di tiap ronde itu sama bobotnya. Jadi data pertama ya kemungkinan terpilihnya sama dengan data kedua dan data ketiga dan seterusnya. Nah, tapi ternyata mungkin setelah terbentuk tri pertama diujikan ke sini ya. Nah, ternyata ini keliru, nebaknya keliru ya. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Yang lain benar. Sehingga pada ronde kedua ini bobotnya dinaikkan. Sehingga kemungkinan terpilihnya itu lebih besar. Ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.